Halo, selamat pagi, para sahabat pencinta perjalanan. Kali ini saya akan mereview perjalanan saya dari Ruteng menuju Borong di pagi hari di 23 Maret 2023. Para sahabat, kali ini saya akan menginformasikan bahwa perjalanan ke Borong kalau ditempuh dengan kendaraan akan memakan waktu tempuh normal 1,30 menit, 1 jam 30 menit, dan kita coba membuatnya menjadi lebih singkat dalam waktu 17 menit dengan perjalanan saya pada pagi hari ini. Terlihat saat ini saudara, kita sedang keluar dari kota Ruteng. Saat ini di seputaran STM Bina Kusuma Hotel Revaya, dan sebentar lagi kita akan keluar dari kota Ruteng dan sekarang saatnya menuju terminal. Di sini kita menghitung akan ada temu 4 pom bensin. Satu itu pom bensin pertama yang kita ketemui. Pagi hari di sini di perjalanan Ruteng Borong sangat-sangat sejuk dan menyenangkan teman-teman. Matahari bersinar begitu terang sehingga karena sengatannya akan mempengaruhi jarak pandang kita, sehingga kita butuh menutup kap mobil kita dengan sesuatu untuk menghindari sinar langsung dari matahari. Kali ini teman-teman, kita sudah berada di terminal Carep, terminal arah timur kota Ruteng, dan sekarang sudah ada keluar dari kota Ruteng, persisnya di gerbang keluar masuk ke arah timur dari kota Ruteng. Para sahabat, pagi ini kelihatannya kendaraan tidak terlalu banyak karena memang pagi ini hari ini khususnya adalah hari libur panjang, bukan libur panjang sih, libur bersama dari Nyepi kemarin. Kebetulan bertepatan juga dengan buka puasa pertama, hari pertama bagi teman-teman muslim, sehingga jalan agak lengang karena kendaraan tidak ada yang hilir mudik lagi. Kemungkinan karena itu, karena ada libur cukup baik dan bertepatan dengan waktu puasa hari pertama. Sekarang kita berada di daerah Rongket. Daerah Rongket adalah salah satu daerah yang dahulu cukup sering longsor kalau hujan-hujan besar, namun sekarang sudah aman karena sudah diperbaiki dengan gaya yang cukup modern sih. Artinya terasering-nya cukup bagus, dan tikungan-tikungan di seputaran perjalanan dari Ruteng ke Borong akan banyak menemui tikungan-tikungan yang tajam, tapi jalannya mulus teman-teman. Tidak ada yang rusak parah, sehingga kita bisa berjalan dengan menikmati pemandangan. Di kiri kanan akan ditemui berbagai macam keindahan alam seperti persawahan, kemudian pegunungan, kemudian tentunya dengan keramahan orang Manggarai. Di atas ada bukit itu sebenarnya adalah gunung api teman-teman, itu namanya Namparnos. Namparnos meletus pada tahun 1987 pada saat itu di pagi hari. Nah saudara-saudara, kita melihat ini perjalanan ini cukup asik. Di sini kita melihat ada satu penambangan masyarakat untuk galian C. Sayang memang kelihatannya merusak alam sih. Banyak alam yang sudah ditambang secara sporadis. Namun bagaimana lagi, namanya cari makan, ya bijak-bijaksana saja dalam melakukan penambang. Ini adalah jembatan Werno. Nah, di jembatan Werno ada perbatasan Manggarai Timur. Nah, ini masuk gerbang Manggarai Timur. Dan setelah Werno ada Waiteko. Dua jembatan ini terbentuk lebih besar pada saat meletusnya gunung Namparnos pada tahun 1987. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat sekarang ini adalah memasuki Mano, salah satu kecamatan paling ujung barat dari
Manggarai Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai. Di Manos ini kita akan temukan lagi salah satu pom bensin nanti. Pom bensin ini adalah pom bensin kedua dari arah Ruteng yang ada sekitar jaraknya dari yang pertama tadi sekitar 10-an kilo. Jadi saudara-saudara kalau ke Borong tidak usah terlalu ragu karena pom bensin ada 4 pom bensin. Namun perjalanan harus di atas jam 7 pagi atau sebelum jam 7 malam. Karena jam bukanya pom bensin itu sekitar itu. Sekarang kita akan masuki Bea Lain. Di Bea Lain ini salah satu tempat yang cukup baik ya, karena banyak anak-anak muda yang menjadi pengusaha-pengusaha dari sini, seperti usaha perkebunan. Mereka kelihatannya berhasil semua. Kemudian di sepanjang jalan ini, nanti sampai di depan, Anda tidak boleh belok kiri, karena belok kiri itu akan menuju ke Elar. Nah, kalau tujuannya ke Borong, kita harus belok kanan, mengikuti marka jalan yang warna kuning ini. Warna kuning ini. Di sekitar sini juga ada salah satu SMA negeri. SMA negeri ini cukup baik sih, karena dapat membantu anak-anak di seputaran kecamatan Pocoranaka ini untuk bersekolah lebih dekat dari rumah mereka jangkauannya. Nah, sekarang kita memasuki hutan Ranamese. Hutan Ranamese ini adalah hutan lindung yang dikelola oleh Taman Wisata Alam TWA Ruteng. TWA Ruteng bertanggung jawab untuk untuk kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan dari hutan Ranamese. Hutan Ranamese cukup luas, teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan hutan Ranamese kita akan menikmati sejuknya keadaan alam dingin, dan sekitar jam 4 sore Anda tidak akan bisa berjalan dengan leluasa lagi, karena perjalanan ini akan diselimuti kabut yang menutupi seluruh perjalanan Anda. Tapi hati-hati, karena jalannya lebar, jalannya baik, jadi tidak perlu ragu bahwa di perjalanan pasti Anda. Kemudian kendaraan tidak terlalu ramai seperti di kota-kota besar, tapi sangat menantang. Jadi di sini jangan ragu, tidak akan ngantuk, karena berkendara sebentar belok kiri, sebentar belok kanan, sebentar belok kiri, belok kanan. Jadi kita akan selalu tetap dalam waspada, sehingga ini juga menguntungkan, karena jalan berkelok-kelok ini menguntungkan supaya kita tidak ngantuk. Jadi teman-teman para driver, para penjelajah, jangan takut datang ke Flores. Yang Anda temui di sini adalah tikungan-tikungan yang menarik yang membuat Anda rindu kembali untuk ke Flores. Nah, seperti ini teman-teman. Tikungannya tajam tetapi jalannya lebar. Jadi kita menikmati perjalanan ini dengan baik. Sampai di sini ya, ini adalah TWA, kantor pusat TWA di Taman Wisata Alam Ruteng. Di sebelahnya ada Danau Ranamese. Nah, kalau kelihatan ini di sebelah kiri saya ini adalah persawahan masyarakat. Sebenarnya sangat indah teman-teman, cuman karena saya tidak memvideokan karena saya sedang dalam mobil, jadi ya sudah, seperti inilah kondisinya. Tapi kalau Anda berhenti di sini sangat ini termasuk salah satu desa wisata di sini, namanya Desa Gololo nih kalau nggak salah. Kemudian di sana kelihatan salah satu gunung bentuk piramida. Itu adalah Gunung Ineri, gunung tertinggi di Flores. Gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi, berada di Kabupaten Ngada, di perbatasan Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, tepatnya di Aimere. Aimere adalah di bawah kaki Gunung Ineri. Nah teman-teman, perjalanan ke Borong ini sangat Anda dapat nikmati. Di sebelah kanan Anda akan melihat pegunungan Manosawu yang membentang tinggi. Di sini Anda bisa ngopi untuk istirahat. Kemudian Anda berlanjut dan
Ini kita sudah hampir memasuki daerah Sita. Ini Golomongkok sekarang, saudara. Golomongkok adalah kota kecamatan dari Danamese. Ini jalannya lurus, mulus, dan cukup hati-hati saja untuk berkendara di sini karena banyak anak yang nyebrang, kemudian banyak binatang piaraan yang lalu lalang juga, sehingga tapi untuk kondisi jalannya cukup baik dan tidak ini, dan pandangan Anda ke depan sangat tidak terganggu. Ini adalah kondisi jalan lurus yang cukup panjang, sekitar 8 kilo lah. Nah, dari Golomongkok kita menuju ke Bondo ini. Sini Bondo, kita sudah mau memasuki kota Borong. Sekitar 8 km lagi dari sini kita menuju ke kota Borong. Tapi suasana ini sudah termasuk kecamatan Borong, jadi secara dia sudah termasuk ke kecamatan dalam kota Borong. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan satu pertigaan. Pertigaan itu namanya Pertigaan Sok. Pertigaan Sok itu cabang ke kirinya ke Borong, cabang ke kanannya bisa ke Iteng, bahkan ke Werbo dan Labuan Bajo. Sekarang kita akan menuju ke jembatan, salah satu jembatan cukup besar yang membelah sungai, namanya Sungai Wailaku. Di Wailaku sini kita akan melihat jembatan yang menghubungkan Sok dengan daerah Golokanta dan daerah-daerah Nangalabang. Sini nama jembatannya Jembatan Wailaku. Jembatan Wailaku. Kemudian kita nanti akan meranjak menuju terus meliuk-liuk di sini. Kemudian kita akan bertemu bagian sebelah atasnya akan bertemu 3 cabang lagi. Ada cabang ke Lehong, pusat pemerintahan, ada Cipibatu bagian kanan, ke Pantainya, dan ke Borong lurus mengambil jalur marka jalan warna kuning. Nah, ini pom bensin ketiga dari arah Ruteng. Jadi tidak perlu ragu tentang bahan bakar. Cuman memang kuantiti setiap pom bensin di sini tidak selalu sama. Jadi kebanyakan mereka selesai belum waktunya, tapi cepat habis. Jadi teman-teman bisa menghitung dengan baik kalau melakukan perjalanan di sini. Dan saya sarankan lakukan pengisian bahan bakar paling kurang di Borong pada saat Anda menuju ke timur, karena nanti Anda baru akan ketemu lagi satu pom bensin di daerah Imere yang cukup sekitar 40 km dari kota Borong. Jadi ini tadi adalah Bea Borong, sudah masuk Bea Borong dan kita akan menuju ke Waireca. Waireca ini adalah dulunya sempat dikunjungi oleh presiden kedua kita, Pak Harto, dalam rangka untuk panen raya Gora, waktu itu guguranca, padi guguranca. Jadi waktu itu beliau datang ke sini untuk panen perdana karena di sini dulu daerah kering dan tandus, sehingga keberhasilan itu menjadi capaian terbaik untuk pemerintah daerah. Nah, sekarang kita sudah memasuki kota Borong. Kota Borong sepanjang perjalanannya di pinggir kiri kanan jalan sudah cukup ramai. Ada bangunan-bangunan baik pemerintahan, toko-toko, kios-kios, kantor-kantor bank, kemudian minimarket dan rumah-rumah makan. Jadi sampai di Borong kita tidak usah terlalu takut dengan apa makanannya. Yang penting makan yang makan kayak ala orang Indonesia lah. Tidak membutuhkan menu yang ini, tapi nikmat dan halal. Teman-teman, kalau kita sampai di Borong, pintu masuk pertama kita akan melihat salah satu gedung yang dulunya sebenarnya ini hotel sih, cuman sampai sekarang karena belum dihuni juga. Dulunya dipakai oleh bagian kiri kanan saya ini, dipakai oleh Polres Manggarai Timur untuk dijadikan kantor.
namun sekarang sudah tidak lagi. Dan kita masuk lagi ke Kota Borong. Di bagian kiri ini adalah Polsek Borong, bagian ke atas adalah menuju ke ke kantor Bupati Lekong. Jadi lewat sini juga. Sepanjang perjalanan ini pertokoan, minimarket, kemudian kios-kios kios-kios sembako dari masyarakat, pedagang-pedagang di Borong ini banyak sekali di sini. Jadi teman-teman tidak usah takut kalau ke Borong juga, Anda pasti akan berbagai kebutuhan Anda dapat Anda jumpai di sini. Namun memang tidak sebanyak yang kita temui di kota-kota besar, karena ini masih kota yang masih mulai berkembang, Borong. Nah, ini adalah jembatan Waibobo. Ada jembatan Waibobo ini ada 3, ada satu jembatan Pelangi namanya, satu jembatan Muaranya. Yang video sebelumnya saya sudah melihatkan kepada Anda jembatan di Muara di pinggir pantai Pelabuhan Borong. Ini masuk di setelah pom bensin di depan nanti kita akan keluar dari Kota Borong, tapi nanti kita akan belok kiri menuju ke Pelabuhan Borong, karena tujuan terakhir perjalanan saya adalah ke Pelabuhan Borong. Jadi teman-teman, saya harap kita bisa memberi dukungan kepada video-video saya dengan memberikan like dan subscribe, sehingga saya bisa mengembangkan video-video saya berikutnya dalam perjalanan saya, dan memberi kabar kepada Anda bahwa kita Indonesia, kita aman dan nyaman berjalan dimanapun dan kapanpun. Oke, terima kasih dan walidia.